Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Furqan Fikri dengan NPM 2035-10-370. Di sini saya akan mengerjakan yaitu pembuatan video tentang membaca buku atau e-book pemrograman mobile chapter 14. Di mana di sini ada development PAS sheet. Sebelumnya kita lihat e-book 13 dan masuk ke 14. Di sini masuk pada pre-build concept and the graduation day. Selama proses belajar dan pengembangan awal, kita sangat dimanjakan oleh kemudahan Xcode. Aplikasi ini berat sepeda roda 3 yang aman dan stabil. Kita bisa langsung mengayuh tanpa takut jatuh karena semua konfigurasi natif sudah disiapkan oleh tim Expo. Dulu proses ini disebut ejection, sebuah istilah yang menakutkan karena bersifat satu arah dan permanen. Saat kamu melakukan eject, Expo akan memuntahkan ribuan baris kode natif ke dalam proyekmu dan kamu harus merawat sendiri selamanya. Filosofi CNG sangat sederhana namun revolusioner. Jangan pernah menyentuh kode natif jika tidak terpaksa. Dalam pendekatan ini, folder Android dan iOS dianggap sebagai folder sampah yang bisa dihapus dan dibuat kapan saja. Transmisikan development build juga mengubah cara kita menjalankan aplikasi di emulator atau HP PC. Kita tidak lagi membuka aplikasi Expo yang berwarna putih, melainkan kita menginstal versi khusus dari aplikasi kita sendiri yang memiliki kemampuan debugging. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan CNG sangat bergantung pada config plugins. Jika kamu menginstal pustaka yang membutuhkan izin kamera, kamu tidak perlu mengedit Android mains.xml secara manual. Jadi jangan takut untuk meninggalkan kenyamanan Expo. Langkah ini adalah tanda bahwa aplikasimu sudah dewasa dan siap menghadapi dunia nyata. Kemudian app icon dan splash screen dress to impress. Sebagus apapun kode di layar, pengguna akan menilai bukumu dari sampulnya, dan dalam konteks aplikasi mobile, sampul itu adalah app icon dan splash screen. Ikon aplikasi adalah elemen visual pertama yang dilihat pengguna di toko aplikasi dan di layar belanda mereka. Namun tantangan terbesar ada pada ekosistem Android yang memiliki fitur adaptive icon. Sejak Android 8, icon tidak lagi hanya berbentuk kotak dan bulat statis, melainkan terdiri dari dua lapis, lapisan depan dan lapisan latar belakang. Selain icon, splash screen adalah layar pembuka yang muncul selama beberapa detik saat aplikasi sedang memuat JavaScript bundle ke memori. Banyak pemula mengabaikan layar ini dan membiarkannya default atau logo Expo putih yang berteriak saya dibuat dengan template gratisan. Konfigurasi properti resize mode pada splash screen juga sangat krusial karena variasi rasio layar HP yang gila-gilaan, mulai dari HP kotak lama hingga HP layar lipat yang sangat panjang. Jangan lupa juga tentang dark mode. Aplikasi modern diharapkan bisa menyesuaikan diri. Mengelola aset visual ini mungkin terasa seperti pekerjaan desainer bukan programmer, namun sebagai full stack mobile developer, kamu bertanggung jawab atas produksi akhir yang utuh. Kemudian masuk pada EAS Build the Cloud Factory. Setelah kode selesai dan aset siap, tiba saat untuk mengubah kumpulan teks JavaScript menjadi file binary yang bisa diinstal. Dulu proses kompilasi atau build ini membutuhkan komputer yang spesifikasi dewa. Keunggulan utama EAS Build adalah ia mendemonstrasi pengembangan iOS. Kamu bisa menulis kode di laptop Windows murah seharga 5 juta, mengirim perintah build ke EAS dan menerima file di HP. EAS Build juga menangani kerumitan kode sign in
atau pemadatan kode digital agar aplikasi bisa diinstal di HP Android atau iOS. Aplikasi tersebut harus ditandatangani dengan sertifikat kriptografi yang valid. Selain itu, AIS Build mendukung konsep internal distribution yang sangat memudahkan proses pengujian. Alih-alih mendaftarkan tester lewat Google Play Console atau Device yang prosesnya lama dan ribet, kamu bisa membuat build khusus yang langsung diunduh di aplikasi oleh timmu lewat tautan URL atau QR code. Tentu saja karena itu adalah layanan cloud, ada batas kuota terutama untuk akun gratis. Proses build di cloud biasanya memakan waktu antrian atau QoS jika server sedang sibuk. Integrasi IIS Build dan GitHub juga memungkinkan alur kerja optimasi penuh. Kamu bisa mengatur agar setiap kali kamu melakukan push ke branch main, IIS otomatis memicu proses build baru. Kemudian OTA update, the secret weapon. Salah satu mimpi buruk terbesar pengembang aplikasi mobil adalah menemukan bug kritis tepat setelah aplikasi dirilis di App Store. Untuk memperbaiki data dengan cara tradisional, kamu harus membetulkan kode, melakukan build ulang selama 30 menit, upload ke store, dan menunggu proses rewinding dari Apple atau Google yang bisa memakan waktu 1 hingga 3 hari. Mekanisme ini bekerja karena arsitektur React Native yang unik. Aplikasi React Native pada dasarnya terdiri 2 bagian, cangkang natif dan isi JavaScript. AIS Update menggunakan konsep channel atau saluran untuk distribusi. Kamu bisa memiliki saluran production untuk pengguna umum. Namun, ada satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar. OTA update tidak bisa mengubah kode natif. AIS Update juga cerdas dalam hal between. Ia menggunakan algoritma de-efisien yang berarti ia hanya mengunduh bagian kode yang baru saja, bukan mengunduh ulang seluruh aplikasi. Singkatnya, OTA update menggunakan dinamika rilis aplikasi mobil menjadi lebih mirip dengan web. Kemudian masuk pada monitoring dan analisis the black box. Setelah aplikasi dirilis ke publik, banyak developer pemula yang merasa tugasnya sudah selesai. Di sini ada alat setara industri untuk tugas itu selain Sentry. Sentry bukan sekedar pencatatan error biasa, ia terintegrasi dengan React Native untuk memberikan laporan crash yang sangat detail. Sentry juga menangani masalah source map. Ingat bahwa kode yang berjalan di HP pengguna adalah kode yang sudah diminifikasi atau minified dan diacak-acak agar ukurannya kecil. Selain pelacakan error, kita juga perlu memberikan performa monitoring. Sentry bisa melacak seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Terakhir, aspek analis menggunakan alat seperti Amplitude atau Google Analytics via Firebase membantu kita memahami perilaku pengguna. Fitur mana yang paling sering dipakai, di mana pengguna sering berhenti atau drop off, apa mereka menekan tombol beli tapi batal bayar. Data ini penting bukan untuk debugging kode tapi untuk debugging bisnis dan desain UX. Memasang alat monitoring secara Sentry adalah bentuk tanggung jawab profesional. Kemudian masuk pada integritas keislaman, the legacy of belief. Yang pertama, development dan konsep amal jariah. Saat aplikasi kita dideploy, ia akan hidup di HP ribuan orang, bekerja 24 jam melayani pengguna bahkan saat kita tidur. Dalam Islam ini definisi teknis dari amal jariah atau sajariah. Barang siapa yang mencontohkan suatu jalannya baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya, dan barang siapa mencontohkan jalan yang buruk, maka ia menanggung dosanya. Di riwayat Muslim. Kemudian OTA update dan konsep taubat yang segera. Fitur over the air atau OTA update memungkinkan kita memperbaiki bug fatal secara
tanpa menggunakan proses birokrasi store yang lama. Kita tidak memberikan pengguna terjebak dalam kesalahan aplikasi berhari-hari. Sifat gerak cepat ini memperbaiki kesalahan ini sangat dicintai dalam Islam. Ini adalah esensi taubat. Manusia adalah tempatnya salah atau taubat. Kita sebaik-baik pendosa adalah yang segera bertaubat dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Kemudian monitoring atau sentri dan murakabah atau pengawasan. Kita memasang. Namun ingatlah bahwa kita pun sedang dimonitoring. Allah Subhanahu wa taala memiliki sistem pengawasan yang jauh lebih dahsyat daripada sentri yang mencatat setiap detik hidup kita tanpa ada log yang terlewat. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Baik, cukup sekian video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.